Mahasiswa baru yang terlalu biasa. Langit pagi itu berwarna abu-abu pucat ketika Raka Adrian melangkah melewati gerbang besar Universitas Mahardika. Udara masih dingin, sisa embun menempel di dedaunan, dan suara langkah-langkah mahasiswa baru terdengar riuh di antara obrolan penuh semangat. Raka mengenakan jaket abu-abu polos, ransel hitam sederhana, dan sepatu kanvas yang sudah agak pudar warnanya. Ia menatap papan nama universitas itu sejenak, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Hari pertama. Dunia baru. Identitas baru. Tak ada yang tahu, di balik penampilan sederhananya, Raka adalah putra tunggal Adrian Santosa, konglomerat besar pemilik jaringan hotel bintang 5 Adrian Palace Group, yang cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Namun, Raka menolak menjadi tuan muda yang hidup dengan fasilitas tak terbatas. Ia ingin merasakan hidup seperti mahasiswa biasa, berjuang, berhemat, dan mengenal orang tanpa embel-embel kekayaan keluarganya. Ayahnya sebenarnya menentang keputusannya tinggal di kos kecil dan datang ke kampus tanpa pengawal, tapi Raka bersikeras. Aku ingin tahu rasanya berjuang sendiri. Yah, aku nggak mau hidup di balik nama besar saja, katanya saat berpamitan. Adrian Santosa hanya tersenyum dan menepuk bahu anaknya. Baiklah, tapi ingat, kamu selalu punya rumah untuk pulang. Kini, di tengah keramaian kampus, Raka berjalan sendirian melewati deretan mahasiswa yang bercengkerama. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian mahal, tas bermerek, atau datang dengan mobil mewah. Raka tidak iri, tapi ia sadar, tempat ini punya hierarki tak tertulis. Siapa yang kaya, berkuasa, dan siapa yang dianggap biasa. Raka duduk di bangku taman kampus sambil membaca jadwal orientasi di ponselnya. Beberapa mahasiswa memandangnya sekilas, mungkin karena wajahnya yang rupawan. Ia memiliki mata tajam namun teduh, rahang tegas, dan kulit sawo matang yang bersih. Seandainya ia mau, ia bisa dengan mudah menarik perhatian siapapun. Tapi ia tidak datang untuk mencari sorotan. Namun, dunia tidak selalu memperlakukan orang seperti yang mereka inginkan. Saat jam istirahat tiba, Raka menuju kantin kampus. Tempat itu ramai, penuh suara tawa dan aroma makanan cepat saji. Ia memesan nasi goreng sederhana, lalu mencari tempat duduk. Belum sempat ia menaruh nampan, seseorang memanggil keras. Lihat deh. Ada model turun kasta. Raka menoleh. Sekelompok mahasiswa laki-laki tertawa di pojok ruangan. Pemimpinnya, Arga Pratama, anak pejabat daerah yang terkenal sombong, berdiri sambil menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Rambutnya klimis, kemejanya mahal, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang harganya mungkin bisa membeli 1 bulan uang kos Raka. Wah, si tampan miskin nih, cibir Arga sambil tertawa keras. Gayanya kayak model, tapi jaketnya kayak punya sopir. Tambah salah satu temannya, disambut tawa keras gengnya. Beberapa mahasiswa lain menoleh, sebagian ikut tertawa kecil, sebagian lagi pura-pura tidak peduli. Raka hanya berdiri diam, memandangi mereka dengan ekspresi datar. Ia tahu kalau ia membalas, situasinya hanya akan memburuk. Ada masalah? Tanyanya tenang. Arga menyeringai. Enggak, bro. Cuma lucu aja lihat orang gaya keren tapi, kayaknya makan nasi bungkus tiap hari. Lebih baik makan nasi bungkus hasil kerja keras, daripada makan steak hasil korupsi bapak. Jawab Raka pelan tapi tajam. Tawa di sekitar meja langsung terhenti. Arga terdiam beberapa detik, lalu tertawa kaku. Wah, berani juga ya si anak kos. Katanya dingin, kita lihat aja nanti, bisa bertahan berapa lama di kampus ini. Raka tidak menanggapi lagi. Ia duduk di meja terdekat, membuka nasi gorengnya, dan makan dengan tenang. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang terasa berat. Ia tidak marah, hanya kecewa bahwa dunia kampus yang katanya penuh pengetahuan ternyata masih memuja tampilan luar. Sepulang dari kampus, Raka berjalan kaki menuju kos kecilnya yang berjarak 10 menit.
Kos itu sederhana. Satu kamar, satu meja belajar, kipas angin, dan jendela kecil yang menghadap ke jalan. Ia menaruh tasnya, lalu duduk di kursi kayu. Hari pertama dan sudah dapat sambutan kayak gini. Gumamnya sambil tersenyum miris. Ia membuka laptop tuanya, menyalakan musik pelan, dan mulai menulis catatan kecil. Kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak SMA. Catatan hari ini. Kadang, untuk tahu siapa yang tulus, kita harus menyamar jadi orang biasa. Raka menatap langit malam dari jendela. Mobil-mobil melintas, lampu kota berkelap-kelip. Ia tahu, kalau mau, ia bisa tinggal di penthouse hotel milik keluarganya hanya dengan satu telepon. Tapi itu bukan hidup yang ia mau. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingin dikenal bukan karena nama Adrian Santosa, tapi karena dirinya, Raka Adrian. Dan meskipun hari pertamanya penuh ejekan, di dalam dirinya tumbuh tekad yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, bahwa diam bukan berarti kalah. Mereka boleh meremehkan sekarang, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Raka tersenyum tipis. Ia menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring. Di luar, suara jangkrik mengisi malam yang tenang. Hari pertama sudah berlalu, tapi cerita panjangnya baru saja dimulai. Bully yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Raka Adrian. Sejak insiden di kantin waktu itu, nama Raka mulai jadi bahan olok-olokan baru di kalangan mahasiswa. Tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya, dan justru karena itu, mereka merasa bebas mempermainkannya. Pagi-pagi, ketika Raka datang ke kelas, ia mendapati buku catatannya tidak ada di meja. Setelah mencari ke seluruh ruangan, ia menemukannya di tong sampah belakang gedung, basah oleh air kopi. Sepatunya juga pernah dicoret dengan spidol hitam bertuliskan, "Anak kos miskin." Sementara botol minumnya sering diganti isinya dengan saus sambal. Setiap kali hal itu terjadi, tawa terdengar di sekitar. Sebagian teman tertawa karena takut, sebagian lagi pura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang berani melawan geng Arga, sang anak pejabat daerah yang punya pengaruh besar di kampus. Raka selalu mencoba diam. Ia tahu membalas hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Ia memilih mengalihkan energi ke hal lain, belajar lebih keras, memperhatikan dosen, dan mencatat setiap pelajaran dengan rapi. Namun, di balik ketenangannya, ada luka yang perlahan menggores hatinya. Hari itu, Raka mendapat giliran untuk presentasi di kelas, pengantar manajemen. Ia sudah mempersiapkan materi dengan serius, menyusun slide, meneliti data, dan bahkan menulis catatan kecil di ponselnya agar tidak gugup. Begitu ia maju ke depan, suasana kelas terasa tegang. Sebagian mahasiswa terlihat bosan, sebagian lain berbisik-bisik. Di barisan belakang, Arga dan gengnya duduk santai dengan ekspresi menyebalkan. "Pagi, semuanya," ujar Raka pelan namun sopan. "Hari ini saya akan membahas tentang strategi bisnis berkelanjutan di era digital." Ia baru memulai 2 slide ketika Arga tiba-tiba berdiri dan berpura-pura ingin mengambil pulpen yang jatuh. Dalam gerak cepat, lututnya menabrak meja presentasi. Laptop Raka yang terbuka di atasnya jatuh ke lantai dan terdengar suara krek, yang membuat seluruh ruangan menahan napas. "Wah, maaf ya, refleks," kata Arga sambil tertawa kecil, pura-pura tidak bersalah. Kelas mendadak meledak dalam tawa. Beberapa mahasiswa menutup mulut, sebagian lagi menatap iba namun tidak berani bicara. Raka membungkuk perlahan, memungut laptopnya yang kini retak di bagian engsel. Layarnya masih menyala, tapi goresan pecah tampak jelas di sudut kiri. Tangannya bergetar, bukan karena marah, tapi karena menahan perasaan yang sudah terlalu lama dipendam. "Nggak apa-apa," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Lain kali hati-hati, ya." Arga hanya mengangkat bahu dan duduk lagi, tertawa dengan teman-temannya. Dosen di depan tampak gelisah,
tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu siapa ayah Arga, dan memilih tidak ikut campur. Presentasi Raka tetap ia lanjutkan, meski suaranya sempat bergetar. Ia berusaha membaca catatannya dari layar yang retak, menyelesaikan semua materi dengan tenang, hingga akhirnya tepuk tangan kecil terdengar dari sudut belakang kelas. Hanya 1 atau 2 orang, tapi cukup membuat hatinya sedikit hangat. Setelah kelas usai, Raka membereskan barang-barangnya dalam diam. Tak ada yang menolong, tak ada yang meminta maaf. Hanya tatapan-tatapan kasihan yang membuatnya makin sesak. Di luar, langit sore berwarna oranye kemerahan. Raka berjalan pelan menuju kosnya sambil membawa tas yang terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isi, tapi karena beban di hati. Begitu tiba, ia menaruh tasnya di lantai, lalu duduk di kursi. Ruangan kecil itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa melepas semua topeng ketenangan yang ia pakai setiap hari. Ia membuka laptopnya dengan hati-hati, melihat layar retak itu, lalu menutupnya lagi perlahan. Ia menatap dinding kosong di depannya. Mereka pikir aku nggak bisa apa-apa, gumamnya pelan. Mereka pikir aku cuma anak kos tanpa daya. Ia berdiri, membuka lemari kecil, dan mengambil sebuah kotak hitam. Di dalamnya, ada laptop cadangan, perangkat mahal yang dulu ia beli dengan uang tabungan pribadi dari hasil magang di perusahaan ayahnya. Tidak ada yang tahu ia punya itu. Ia menyalakan laptop tersebut, membuka dokumen baru, dan mulai menulis sesuatu. Bukan tugas kuliah, melainkan rencana. Rencana untuk membuktikan bahwa ia bukan siapa-siapa hanya di mata mereka, tapi bukan di dunia nyata. Raka mulai merancang ide bisnis kecil. Aplikasi sistem reservasi hotel berbasis AI, konsep yang sebenarnya pernah ia bicarakan dengan sang ayah. Ia ingin mengujinya sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa nama keluarga. Sambil mengetik, pikirannya terus melayang ke wajah Arga yang tertawa tadi siang. Ada sedikit kemarahan di dalam hatinya, tapi lebih dari itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Baiklah, ucapnya dengan nada tegas. Tunggu saja waktunya. Aku akan buktikan siapa yang sebenarnya pantas ditertawakan. Malam itu, Raka bekerja hingga larut. Suara keyboard berpadu dengan musik instrumental pelan dari ponselnya. Setiap ketikan adalah pelampiasan dari rasa sakit yang ditahannya selama berminggu-minggu. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk jendela kos kecil itu dengan ritme lembut. Raka menatap layar laptopnya yang baru, pantulan cahaya biru membuat wajahnya tampak lebih tegas. Ia tersenyum samar, bukan karena senang, tapi karena akhirnya ia menemukan alasan untuk bangkit. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan atau kata-kata, tapi dengan prestasi, kerja keras, dan hasil yang tak bisa dibantah siapapun. Bully boleh membuatku jatuh, bisiknya lirih, tapi mereka tidak akan pernah bisa mematikan api di dalam diriku. Dan malam itu, di kamar kos sempit dengan lampu redup, seorang mahasiswa, biasa, mulai menulis awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah hidupnya, dan hidup orang-orang yang pernah meremehkannya. Undangan misterius. Beberapa minggu setelah insiden lomba antar jurusan yang penuh drama, suasana Universitas Brawantara kembali tenang. Mahasiswa sibuk dengan tugas akhir semester, dosen-dosen kembali dengan rutinitas mereka, dan gosip-gosip kampus mulai berganti arah. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, papan pengumuman Fakultas Ekonomi dipenuhi mahasiswa yang berdesakan. Di sana terpampang selembar undangan berbingkai emas, berlogo resmi universitas dan sebuah lambang mewah yang jarang terlihat. Kuliah umum eksklusif. Kepemimpinan dan Bisnis Global bersama Adrian Santosa, CEO Adrian Palace Group. Hari Jumat, pukul 9 di Aula Utama Universitas Brawantara. Seketika, seluruh fakultas geger. Adrian Santosa, yang punya jaringan hotel mewah itu, seru salah satu mahasiswi. Bukan cuma hotel, bro, dia juga punya perusahaan properti di Singapura, restoran di Dubai, bahkan klub sepak bola di Eropa. Gila,
Orang sekaya itu mau datang ke kampus kita. Suasana mendidih seperti air panas. Semua dosen tampak bersemangat, beberapa bahkan berebut untuk menjadi moderator kuliah umum itu. Di grup WhatsApp fakultas, kabar tersebut menyebar lebih cepat dari gosip artis. Arga dan gengnya, tentu saja, termasuk yang paling ribut. "Bro, ini kesempatan langka," kata Arga sambil menepuk bahu Raka. "Bayangin kalau kita bisa foto bareng Adrian Santosa. Bisa langsung upload ke Instagram, captionnya, Learning from the Legend. Auto naik level." Reza menimpali, "Bisa-bisa followers gue nambah ribuan." Ra, lo ikut kan?" Raka hanya diam. Di wajahnya tidak tampak antusiasme seperti teman-temannya. Ia tersenyum samar, lalu menjawab pelan, "Lihat nanti." Di balik ketenangan itu, dadanya sesak. Nama Adrian Santosa bukan nama asing baginya. Itu nama yang selalu menghantui pikirannya setiap malam. Nama ayah yang tak pernah ia lihat selama hampir 15 tahun. Raka tumbuh bersama ibunya, seorang dosen bahasa yang sederhana namun tegas. Sejak kecil, ia hanya tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha yang sibuk. Tak pernah pulang, tak pernah menelepon. Lama-kelamaan, ibunya berhenti menyebut nama itu sama sekali. Namun, Raka tak pernah benar-benar melupakan. Di pojok lemari kamarnya, masih tersimpan foto lama. Seorang pria berjas hitam, tersenyum memeluk bocah kecil berumur 5 tahun, dirinya. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Raka, yang suatu hari akan lebih besar dari ayahnya." Kini, pria dalam foto itu akan datang ke kampusnya. Bukan sebagai ayah, tapi sebagai tamu kehormatan yang diagungkan semua orang. Hari kuliah umum pun tiba. Aula utama berubah megah dengan karpet merah dan bunga segar. Spanduk besar bertuliskan, "Leadership in a Global Era, Adrian Santosa," menggantung di panggung. Para mahasiswa berpakaian rapi. Sebagian membawa buku catatan, sebagian lagi hanya sibuk menyiapkan kamera ponsel. Raka duduk di barisan tengah, mencoba tak menarik perhatian. Arga dan Reza melambai dari depan, sudah siap dengan ponsel di tangan. Sementara itu, para dosen berdiri menyambut dengan senyum penuh kebanggaan. Tepat pukul 9, pintu aula terbuka. Seorang pria tinggi berjas abu-abu masuk dengan langkah mantap. Senyumnya karismatik, suaranya dalam, dan matanya tajam, mata yang sama seperti milik Raka. "Selamat pagi, mahasiswa Universitas Brawantara," ucapnya sambil menyalami rektor. "Saya merasa terhormat bisa berbagi dengan kalian hari ini." Tepuk tangan bergemuruh. Raka menatap diam-diam, dadanya berdebar aneh. Wajah itu tidak berubah. Hanya lebih matang, lebih dingin, lebih jauh. Seakan-akan pria itu benar-benar sosok lain, bukan seseorang yang dulu pernah menggendongnya ke taman. Adrian mulai berbicara tentang bisnis global, visi kepemimpinan, dan pentingnya disiplin serta empati dalam dunia korporasi. Semua orang terpukau. Cara bicaranya memikat, logikanya tajam, dan kisah suksesnya seperti dongeng modern. Namun, di telinga Raka, setiap kata terasa seperti ironi. Empati, disiplin, kepemimpinan, ayah yang bahkan tak pernah datang saat ibunya jatuh sakit, kini mengajar tentang nilai-nilai itu. Raka menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Di sela kuliah, mata Adrian menyapu seluruh ruangan. Sekilas, pandangannya berhenti di barisan tengah. Sesaat, ia tertegun, pupil matanya menyempit. Raka tahu ia dikenali. Tapi sang ayah segera mengalihkan pandangan, melanjutkan pembicaraan seolah tak terjadi apa-apa. Setelah acara usai, mahasiswa berbondong-bondong maju untuk berfoto. Arga dan Reza nyaris berteriak kegirangan. "Pak Adrian, boleh selfie?" "Pak, satu aja." Adrian tersenyum ramah, melayani mereka seperti seorang selebritas yang terbiasa menghadapi penggemar. Raka berdiri agak jauh, di tepi aula.
Ia ingin pergi, tapi kakinya seperti terpaku. Saat semua orang mulai keluar, Adrian berjalan turun dari panggung, menuju ke arahnya. "Raka?" katanya pelan. Suaranya dalam, namun bergetar samar. Raka menatapnya tanpa ekspresi. "Ternyata Bapak masih ingat nama saya." Keheningan menggantung di antara mereka. Adrian menarik napas panjang. "Aku selalu ingat." Raka tertawa kecil, getir. "Lucu. Karena aku sudah lama belajar untuk lupa." Adrian menunduk sejenak. "Aku tidak datang ke sini hanya untuk kuliah umum." Ia mengeluarkan amplop kecil dari sakunya. "Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Raka menatap amplop itu, tapi tak mengambilnya. "Kalau ini tentang uang, simpan saja. Aku nggak butuh." "Bukan uang," jawab Adrian. "Itu undangan. Untuk menghadiri pembukaan cabang baru Adrian Palace di Jakarta. Aku ingin kau datang, sebagai tamuku, bukan sebagai mahasiswa." Raka menatapnya lama. Ada ratusan kata yang ingin ia ucapkan, tentang kecewa, marah, rindu, tapi semuanya berhenti di tenggorokan. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin nanti, kalau aku sudah siap." Adrian mengangguk, matanya sedikit basah. "Baik, aku akan menunggu." Tanpa menoleh lagi, Raka berjalan keluar aula. Udara pagi terasa lebih dingin di luar. Ia memandangi langit kampus yang biru pucat, memegang amplop yang akhirnya ia ambil sebelum pergi. Senyum tipis terbit di wajahnya. Mungkin, pikirnya, beberapa pintu memang harus tertutup dulu, sebelum akhirnya bisa dibuka kembali. Pengungkapan tak terduga. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aula utama Universitas Brawantara berubah menjadi lautan manusia. Lampu-lampu sorot menyala terang, layar besar di belakang panggung menampilkan tulisan elegan. "Kuliah Umum Eksklusif. Leadership Global Vision by Adrian Santosa." Mahasiswa, dosen, bahkan beberapa pejabat kampus duduk rapi di kursi empuk. Di barisan depan, Arga dan gengnya berulang kali memastikan kamera ponsel mereka siap untuk selfie bareng sang pengusaha legendaris. "Bro, ini momen seumur hidup," bisik Arga penuh semangat. "Lo bayangin aja, CEO sekelas Adrian Santosa datang ke kampus kecil kayak kita. Nih kalau fotonya viral, bisa-bisa media ngeliput." Reza tertawa kecil. "Iya, dan kalau beruntung, bisa aja dia buka lowongan di grup perusahaannya. Siapa tahu dia tertarik sama anak muda potensial kayak kita." Raka hanya duduk diam di barisan tengah. Jas hitam sederhana membungkus tubuhnya. Di balik ketenangannya, dadanya berdetak keras. Hari ini bukan sekadar kuliah umum baginya. Ini hari yang mungkin mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa rencana ayahnya. Setelah pertemuan singkat tempo hari, Raka hanya diminta untuk hadir dan tidak duduk di barisan belakang. Tidak ada penjelasan lain. Dan entah kenapa, ada firasat aneh yang tak bisa ia abaikan. Pukul 9 tepat, pintu aula terbuka. Seorang pria berjas abu-abu melangkah masuk dengan senyum percaya diri, Adrian Santosa, sang legenda bisnis. Tepuk tangan bergemuruh, kamera ponsel berkedip seperti cahaya bintang. Ia naik ke panggung, menyapa semua orang dengan suara berat yang karismatik. "Selamat pagi, mahasiswa Universitas Brawantara. Terima kasih atas sambutan hangatnya." Semua terpukau. Adrian berbicara tentang kepemimpinan, strategi bisnis global, dan pentingnya menjaga integritas. Setiap kata terasa meyakinkan, penuh wibawa. Dosen-dosen mencatat dengan hikmat, sementara mahasiswa menatap penuh kagum. Raka mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk. Dari luar, ia tampak tenang, tapi dalam dirinya, badai berkecamuk. Kata-kata, integritas, pengorbanan, dan tanggung jawab dari mulut ayahnya terasa seperti pisau bermata dua. Ia menatap panggung dari kejauhan, dan sesekali mata mereka bertemu, hanya sepersekian detik,
tapi cukup membuat napasnya tercekat. Lalu, di akhir sesi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Adrian tersenyum, menatap audiens yang masih terpukau. Hari ini, katanya dengan nada sedikit berbeda, saya tidak hanya ingin berbagi tentang bisnis. Saya juga ingin memperkenalkan seseorang yang sangat saya banggakan. Ruangan menjadi hening. Arga menatap ke kiri dan kanan, penasaran. Adrian melanjutkan, suaranya semakin dalam. Seseorang yang mengingatkan saya bahwa kesuksesan tanpa hati hanyalah kesepian. Seseorang yang mengajarkan saya arti kesederhanaan dan keteguhan. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan, lalu berkata dengan mantap, "Putra saya, Raka Adrian." Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu seluruh aula serentak menoleh ke arah barisan tengah. Raka terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya. Mata dosen, mahasiswa, bahkan Arga dan teman-temannya yang kini tampak seperti patung. "Tunggu, itu Raka yang kita." Bisik Arga terputus. Suaranya gemetar, matanya melebar tak percaya. Raka berdiri perlahan. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tetap melangkah ke depan. Staf dari tim Adrian Palace Group menyerahkan sebuah jas hitam yang telah disiapkan khusus. Dengan gerakan kaku, Raka mengenakannya, lalu naik ke panggung di bawah sorot lampu. Sorakan dan tepuk tangan mulai pecah. Beberapa kagum, beberapa bingung, sebagian hanya terpana. Di atas panggung, Adrian menyambutnya dengan senyum lembut yang jarang terlihat. "Saya belajar banyak dari anak saya ini," ucap Adrian ke mikrofon. "Tentang kerja keras, tentang rendah hati, tentang bagaimana menghadapi dunia tanpa bergantung pada nama besar keluarga." Sorak kagum bergema. Dosen-dosen bertepuk tangan. Beberapa mahasiswa berdecak iri. Namun di tengah semua itu, wajah Arga memucat. Kata-kata itu menggema di kepalanya. "Putra saya, Raka Adrian." Ia teringat semua olok-olokan yang pernah mereka lontarkan pada Raka. "Dasar miskin gaya. Lo nggak ngerti bisnis, Rak, karena lo nggak pernah hidup di dunia nyata. Coba lo punya koneksi kayak orang-orang kaya." Dan kini, kenyataan menampar mereka keras. Orang yang selama ini mereka remehkan ternyata anak dari pengusaha yang paling mereka kagumi. Sementara di panggung, Raka menatap ayahnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Campuran antara luka lama dan rasa lega yang samar. "Kenapa sekarang, Pak?" tanyanya pelan, cukup keras untuk terdengar di mikrofon. Adrian menatapnya balik, mata yang dulu dingin kini bergetar. "Karena aku akhirnya sadar," katanya lirih, "bahwa aku kehilangan waktu terlalu lama. Dunia boleh tahu siapa aku, tapi aku ingin dunia tahu juga siapa kamu, bukan karena hartaku, tapi karena keberanianmu untuk berdiri tanpa aku." Ruangan kembali hening. Beberapa mahasiswa bahkan terlihat menyeka air mata. Raka menarik napas panjang. Ia memandang ke arah audiens, melihat wajah-wajah yang dulu menganggapnya biasa, kini menatapnya dengan kagum. Namun di dalam dirinya, tak ada rasa bangga. Hanya keheningan, dan sedikit rasa lega karena akhirnya kebenaran muncul. Ia menoleh ke ayahnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Ayah. Tapi biarlah mereka tahu aku bukan karena siapa keluargaku, tapi karena apa yang aku lakukan sendiri." Adrian tersenyum, senyum yang kali ini sungguh tulus. Ia menepuk bahu putranya di depan semua orang. "Tepat sekali," katanya, sebelum kembali menatap audiens. "Dan itulah pelajaran terbesar hari ini, bahwa darah tidak menentukan nilai seseorang, melainkan pilihan dan perjuangannya." Tepuk tangan meledak. Kali ini lebih riuh daripada sebelumnya. Suara decak kagum, bisik-bisik terkejut, bahkan beberapa teriakan semangat terdengar dari segala penjuru aula. Raka berdiri tegak di samping ayahnya, menatap ke arah kerumunan, ke arah Arga yang masih terdiam, wajahnya kehilangan warna. Untuk pertama kalinya,
Raka tidak merasa kecil. Bukan karena pengakuan publik, bukan karena nama besar ayahnya, tapi karena ia akhirnya bisa berdiri di hadapan semua orang, apa adanya, tanpa lagi bersembunyi di balik diam. Di luar aula, setelah acara selesai, Arga berjalan pelan menghampiri Raka yang sedang berbicara dengan beberapa dosen. "Rak?" panggilnya dengan suara serak. Raka menoleh, ekspresinya datar tapi tidak dingin. Arga menunduk. "Gue, nggak tahu, bro. Maaf, ya." Raka hanya tersenyum tipis. "Udah, nggak usah dibahas." Ia melangkah pergi, meninggalkan Arga yang masih berdiri terpaku, menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari sekadar gengsi dan foto dengan orang terkenal. Langit sore menggantung lembut di atas kampus. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar bebas, dari bayang-bayang ayahnya, dari pandangan orang lain, dan dari masa lalunya sendiri. Balasan yang elegan. Sejak hari kuliah umum yang menghebohkan itu, nama Raka Adrian menjadi legenda baru di Universitas Brawantara. Dalam semalam, mahasiswa yang dulu dianggap biasa-biasa saja berubah menjadi sorotan semua orang. Di grup fakultas, namanya disebut di hampir setiap percakapan. "Lo tahu nggak? Raka itu anaknya Adrian Santosa beneran. Dia bisa aja sombong, tapi malah tetap low profile banget. Gila, kemarin gue lihat dia masih nongkrong di kantin yang sama kayak dulu. Sikapnya memang tak berubah. Ia masih datang ke kampus dengan motor lamanya, duduk di kelas paling tengah, dan membantu teman-temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. Tapi kali ini, setiap gerakannya diperhatikan, setiap kata-katanya dianggap penting. Bahkan dosen pun mulai memperlakukannya dengan lebih hormat, tanpa sadar menambahkan nada kagum setiap kali memanggil namanya. Namun di balik semua itu, Raka tahu betul, sebagian besar dari perhatian itu bukan karena dirinya, tapi karena nama di belakangnya. Dan ia tidak berniat larut di dalamnya. Suatu sore di kantin, Arga menghampirinya. Wajahnya tegang, tapi senyumnya dibuat-buat ramah. Ia membawa 2 gelas es kopi, meletakkannya di meja Raka. "Bro, maaf ya waktu itu. Kita cuma bercanda. Gak serius kok." Raka menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum ringan. "Tenang aja, Ga. Aku nggak dendam." Arga tampak lega. "Syukurlah, gue takut lo masih marah." Tapi sebelum ia sempat menambahkan sesuatu, Raka melanjutkan dengan tenang, nada suaranya tetap lembut, tapi tajam. "Tapi aku juga nggak lupa." Senyumnya tidak berubah, tapi kata-katanya menancap. Arga terdiam. Suara hiruk-pikuk kantin terasa menjauh. Raka menyesap kopinya, berdiri, dan menepuk bahu Arga. "Gak apa-apa, Ga. Waktu akan nunjukin siapa yang benar-benar serius." Lalu ia pergi, meninggalkan Arga yang masih duduk dengan wajah kaku. Beberapa minggu kemudian, universitas mengumumkan ajang bergengsi tahunan. Business Innovation Challenge, kompetisi proyek bisnis mahasiswa. Hadiah utamanya fantastis. Pendanaan langsung dari sponsor besar, Adrian Palace Group. Begitu mendengar nama itu, seluruh kampus kembali gempar. "Wah, jelas Raka menang nanti, kan itu perusahaan bapaknya." Sindir salah satu mahasiswa dengan nada iri. Namun Raka hanya tersenyum. "Makanya, buktikan kalau aku menang bukan karena nama." Ia membentuk tim kecil beranggotakan 4 orang, teman-teman yang dulu sering diremehkan Arga. Dini, mahasiswi akuntansi yang pendiam tapi jenius angka. Bima, mahasiswa desain yang hobi menggambar di belakang buku catatan. Lila, si kutu buku dari jurusan komunikasi. Dan Jovan, programmer yang jarang bicara tapi berpikir cepat. Mereka menamai timnya Astranova, yang berarti cahaya baru. Raka memimpin bukan dengan otoritas, tapi dengan visi. Ia mendorong mereka untuk berpikir besar, tapi tetap sederhana. Proyek mereka berjudul Palapamart, platform digital yang menghubungkan petani lokal dengan pembeli langsung di kota,
tanpa perantara. Fokusnya bukan hanya profit, tapi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Bisnis gak selalu tentang uang, kata Raka pada timnya. Kadang bisnis terbaik adalah yang bikin orang lain hidup lebih baik. Sementara itu, Arga dan gengnya juga ikut lomba. Mereka menamai timnya Prime Vision, dengan proyek aplikasi gaya hidup premium bernama LuxFit, ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Konsepnya berkilau, penuh jargon, dan presentasinya memukau, tapi terasa kosong. Hari penjurian tiba. Aula Fakultas Ekonomi kembali ramai, tapi kali ini bukan karena kuliah umum, melainkan karena perang ide. Setiap tim diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan proyeknya di depan dewan juri, yang terdiri dari para dosen, investor, dan perwakilan dari Adrian Palace Group sendiri. Arga tampil dengan percaya diri. Slide presentasinya penuh grafik dan visual mahal. Dengan LuxFit, kami ingin membawa gaya hidup sehat ke level yang lebih eksklusif. Ujarnya penuh semangat. Tepuk tangan terdengar, sopan, tapi datar. Lalu giliran tim Raka. Ia berjalan ke depan tanpa banyak basa-basi. Slide mereka sederhana, latar putih, teks hitam, gambar nyata para petani yang mereka temui di lapangan. Raka berbicara dengan suara tenang namun tegas. Kami percaya masa depan bisnis Indonesia bukan di menara kaca, tapi di tanah yang subur. Jika petani sejahtera, maka bangsa makmur. Ia menutup presentasinya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Bisnis bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling berguna. Sorak dan tepuk tangan pecah seketika. Bahkan beberapa juri terlihat mengangguk kagum. Seminggu kemudian, hasil diumumkan. Seluruh mahasiswa berkumpul di lapangan utama, suasana tegang. MC naik ke panggung, membuka amplop pemenang dengan penuh dramatis. Dan juara pertama Business Innovation Challenge 2025 adalah Hening, tim Mastranova. Sorak gemuruh meledak. Raka dan timnya berdiri, saling menatap tak percaya. Sementara itu, wajah Arga memucat, sekali lagi. Yang lebih mengejutkan lagi, Rektor menambahkan, proyek Palapamart akan mendapat pendanaan dan bimbingan langsung dari Adrian Palace Group, serta kesempatan magang eksklusif di divisi inovasi sosial. Suara tepuk tangan semakin keras. Arga menunduk, matanya menatap lantai. Semua gengsinya runtuh, berganti dengan penyesalan pahit. Sementara Raka naik ke panggung, menyalami para juri satu persatu, termasuk perwakilan dari perusahaan ayahnya, yang kali ini datang bukan untuk memberi kemudahan, tapi untuk menilai hasil kerja kerasnya. Dalam pidato singkatnya, Raka berkata, "Saya berterima kasih kepada semua orang yang dulu meremehkan saya, karena dari sana saya belajar untuk tidak membuktikan lewat kata, tapi lewat karya." Sorak menggema lagi. Di antara kerumunan, Arga berdiri terpaku, menatap dari kejauhan. Raka sempat melirik ke arahnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan tatapan tenang. Balasannya bukan makian, bukan pembalasan kasar, melainkan elegansi seorang pemenang sejati. Sore itu, saat semua orang sibuk berfoto, Raka berdiri di tepi lapangan, memandangi langit jingga yang perlahan turun. Ia mengeluarkan ponsel dan membuka pesan dari ayahnya. "Selamat, Nak. Aku bangga padamu, bukan karena kau menang, tapi karena kau menang dengan caramu sendiri." Raka tersenyum. Hembusan angin sore menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hari itu, tanpa perlu balas dendam, tanpa perlu nama besar, ia membuktikan satu hal. Ketenangan adalah balasan paling elegan yang pernah ada. Di balik cahaya dan nama. Beberapa bulan telah berlalu sejak kompetisi bisnis yang mengubah segalanya. Nama Raka Adrian kini bukan sekadar bahan gosip di kampus, melainkan simbol dari perubahan. Mahasiswa mengenalnya bukan lagi sebagai anak konglomerat, tapi sebagai sosok yang membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa mengalahkan gengsi.
Baliho kegiatan kampus masih menampilkan fotonya bersama tim Astranova, tersenyum dengan trofi kemenangan. Namun bagi Raka, piala itu bukan lambang kejayaan, melainkan pengingat bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan dirinya sendiri. Setiap pagi, ia masih berangkat kuliah dengan motor tua yang sama, dengan helm yang catnya mulai pudar. Beberapa mahasiswa baru sempat berbisik heran. Serius itu anak CEO? Tapi kok masih naik motor kayak gitu? Namun Raka hanya tertawa kecil setiap kali mendengar komentar semacam itu. Ia tetap tinggal di kos sederhana di pinggir kampus, di kamar berukuran 3 kali 4 meter yang penuh dengan buku dan catatan proyek. Teman-teman dekatnya sering datang untuk berdiskusi, kadang hanya untuk berbagi cerita atau sekadar minum kopi sachet di balkon sempit yang menghadap ke arah matahari sore. Di sanalah Raka paling sering duduk, menikmati keheningan yang langka. Bagi sebagian orang, hidupnya mungkin tampak aneh. Memiliki akses ke kekayaan besar, tapi memilih jalan sederhana. Namun bagi Raka, justru disitulah letak kebebasan. Semenjak pengungkapan besar itu, banyak yang mendadak ingin berteman. Pesan masuk di media sosialnya membanjir. Permintaan kolaborasi, ajakan nongkrong, bahkan lamaran magang dari orang-orang yang dulu tak pernah menyapanya. Namun Raka tak pernah membalas dengan sombong. Ia hanya membalas yang benar-benar tulus. Ia tahu, sebagian orang mendekat bukan karena peduli, tapi karena ingin dekat dengan cahaya yang ia bawa. Sementara itu, beberapa teman lama yang dulu sering diremehkan Arga justru menjadi sahabat sejati. Mereka kini sibuk mengembangkan Palapamart, proyek bisnis sosial mereka yang sudah mulai berjalan di 3 kabupaten. Bima kini mengelola desain kemasan produk petani. Dini menjadi bendahara yang teliti. Lila mengatur strategi komunikasi. Dan Jovan merancang aplikasi versi mobile. Raka memimpin mereka bukan sebagai bos, tapi sebagai rekan yang saling belajar. Setiap kali melihat hasil kerja mereka membantu petani mendapatkan harga jual yang lebih layak, ia merasa damai. Bukan bangga, tapi damai. Ada rasa puas yang tak bisa disamai oleh pujian atau penghargaan manapun. Suatu sore, langit berwarna jingga keemasan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Raka duduk di balkon kampus sendirian, menatap horizon di mana matahari perlahan turun di balik gedung fakultas. Di tangannya ada segelas kopi hitam dan buku catatan lusuh berisi rencana ekspansi proyeknya. Namun pikirannya tidak sedang di angka atau strategi. Ia sedang merenungi perjalanan yang telah ia tempuh. Begitu banyak yang berubah, pikirnya. Dulu ia hanya ingin diakui, kini ia belajar bahwa pengakuan sejati datang bukan dari kata orang, tapi dari ketenangan hati sendiri. Ia teringat masa-masa awal di kampus. Diejek karena pakaian sederhana, disindir karena gaya hidup hemat, bahkan dianggap tidak layak bergaul dengan anak-anak dari keluarga berada. Semua hinaan itu dulu menyakitkan. Tapi kini, justru menjadi batu pijakan. Tanpa semua itu, ia mungkin tak akan belajar apa artinya rendah hati. Tanpa kehilangan, ia mungkin tak akan tahu apa arti memiliki. Ia tersenyum sendiri. Dan entah untuk siapa, ia berkata pelan. Terkadang, untuk tahu siapa teman sejati, kita harus pura-pura tak punya apa-apa. Suara itu hampir tenggelam dalam tiupan angin sore. Tapi kalimat itu benar-benar mewakili isi hatinya. Karena hanya ketika seseorang tampak tidak memiliki apapun, maka orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mana yang datang karena peduli, mana yang datang karena pamrih. Menjelang senja, beberapa mahasiswa melewati balkon dan menyapanya. Bang Raka, makasih udah bantu revisi proposal kami ya kemarin. Ia hanya melambaikan tangan, tersenyum. Ia masih membantu siapapun yang datang, tanpa pilih-pilih. Bagi Raka, memberi ilmu atau waktu tidak membuatnya kehilangan apapun, justru menambah makna hidupnya. Sementara itu, Arga, kini jauh lebih tenang. Sejak kekalahan di kompetisi, ia banyak berubah.
Ia tidak lagi bersikap arogan, dan perlahan mencoba memperbaiki hubungannya dengan teman-teman. Kadang ia masih merasa canggung jika bertemu Raka, tapi Raka selalu menyapanya dengan ramah. Tidak ada dendam, tidak ada ejekan balik. Sikap itu membuat banyak orang terdiam kagum. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah diremehkan begitu dalam, bisa membalas semuanya dengan ketenangan semacam itu? Jawabannya sederhana. Karena Raka tahu, balasan terbaik bukan amarah, tapi keberhasilan yang diperoleh dengan hati bersih. Beberapa minggu kemudian, kampus mengundangnya menjadi pembicara tamu untuk seminar etika dan kepemimpinan muda. Raka berdiri di depan ratusan mahasiswa baru yang menatapnya dengan kagum. Namun ia tidak berbicara tentang kejayaan, tentang nama besar ayahnya, atau kemenangan lomba. Ia hanya berbicara tentang kesederhanaan. Jangan takut terlihat kecil, katanya lembut. Karena dari sanalah kita belajar untuk tumbuh tanpa sombong. Dunia akan selalu menilai dari luar, tapi yang menentukan masa depan kalian adalah apa yang kalian lakukan ketika tidak ada yang menonton. Tepuk tangan bergema, tapi Raka hanya menunduk kecil, lalu tersenyum. Sore itu, setelah acara selesai, ia kembali ke balkon favoritnya. Langit berubah oranye lembut, memantulkan cahaya di wajahnya yang tenang. Ia menatap jauh, membiarkan angin menyapu rambutnya, dan berbisik lirih. Hidup bukan tentang membalas dengan kebencian, tapi menunjukkan nilai diri dengan tindakan. Senyumnya mengembang. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi untuk saat ini, ia sudah sampai di titik di mana ia bisa memandang dunia. Bukan dengan marah, bukan dengan bangga, tapi dengan kedamaian yang elegan. Di balik cahaya dan nama besar, Raka akhirnya menemukan siapa dirinya yang sejati. Bukan pewaris, bukan anak orang kaya, tapi seseorang yang berharga karena hatinya sendiri.